Hai, selamat datang di Kaset Rental. Apa kabar para pemerhati layar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja. Ini adalah video pertama kami, oleh karena itu kami sangat berharap support dari pemerhati layar semuanya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula ceritakan kepada tetangga-tetangga Anda atau bagikan di grup-grup WhatsApp pergibahan antar RT. Pada pertemuan pertama ini, Mimin akan menyajikan sebuah alur film India yang berjudul Sultan. Film ini menceritakan tentang kehidupan sekelompok preman yang dibalut dengan nuansa kekeluargaan. Baiklah, tanpa berlama-limi, langsung saja kita ciao. Mengambil latar belakang kota Madras tahun 1986, scene film ini dimulai dengan sekelompok preman yang sedang melakukan ritual makan malam. Ya, mereka adalah sekelompok preman yang diketuai oleh Setupati. Kelompok ini sangat ditakuti di India pada masa itu. Dan ini adalah istrinya Laksmi. Laksmi yang tengah mengandung tidak menyetujui tindakan Setupati yang sering membuat onar, dan dia meminta Setupati untuk berhenti dan segera bertaubat nasuha. Pada malam harinya, kelompok preman dari desa sebelah yang menjadi musuh Setupati menyatroni rumah mereka dengan niat membakar dan membunuh seluruh penghuni rumah. Namun ketika api siap dinyalakan, Laksmi menjerit kesakitan. Seluruh penghuni rumah terbangun dan pertarungan dramatis ala India pun tak bisa lagi terelakkan. Berbarengan dengan kemenangan kelompok Setupati, tangisan seorang bayi laki-laki pun menggema di tengah suara rintik hujan. Namun apa hendak dikata, kebahagiaan itu tidak berselang lama. Istri yang selalu mengomelinya itu kini sudah tiada. Bayi mungil ini kemudian dipanggil Sultan oleh Mansur yang merupakan preman senior. Sultan. Cerita berlanjut. Keseharian Sultan diasuh dan dirawat oleh ratusan preman itu. Ia diajari segala hal, termasuk ilmu bela diri. Namun Sultan tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan sesuai dengan wasiat ibunya sebelum meninggal. 30 tahun berlalu ketika para preman sedang sibuk mempersiapkan penyambutan Sultan yang akan pulang dari Mumbai. Seorang kepala desa dari daerah nan jauh di sana menemui Setupati. Ia mengadukan kepada Setupati bahwa ada seorang preman suruhan perusahaan yang mengacau di desa mereka. Preman ini bernama Jayaselan. Ia melarang warga menggarap tanah mereka karena area ini akan dijadikan lokasi penambangan. Jayaselan adalah preman yang sangat kejam. Ia tidak segan-segan melukai, bahkan membakar hidup-hidup orang yang berani mengabaikan larangannya. Mendengar cerita ini, seketika jiwa kemanusiaan Setupati tergerak dan berjanji akan membunuh Jayaselan. Ia bahkan menolak semua imbalan yang diberikan oleh penduduk desa dan meminta mereka menggantinya dengan segenggam padi dari desa tersebut. Ketika ditanya oleh Mansur tentang alasannya menyetujui permintaan penduduk desa, Setupati menjelaskan bahwa ia melakukan ini untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Tidak berselang beberapa lama, terdengar suara riuh dari luar rumah. Sultan anak sematawayang Setupati kini telah sampai. Ia pulang bersama seorang teman dan ajudan pribadinya yang bernama Gada. Sultan kini adalah seorang yang berpendidikan tinggi.
dan merupakan seorang perancang robot yang bertalenta. Ia berniat pergi ke Jepang untuk memulai perusahaannya sendiri. இதுக்காக தான் ஜப்பான் போறதா இருக்கேன்ப்பா. பார்ட்னர்ஷிப் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா loan apply Di tengah pertunjukan robotik ciptaan Sultan, tiba-tiba datang sekelompok pengantar pizza yang langsung menyerang kelompok Setupati. Hal ini membuat banyak preman yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sultan didatangi seorang ibu yang anaknya tengah sekarat. Dia mengatakan bahwa Setupati tidak adil dengan membiarkan anak mereka terlibat dalam kekerasan, sedangkan anaknya sendiri dilarang untuk melakukan kekerasan dan hidup penuh kenyamanan. Perkataan ibu ini mengusik batin Sultan dan membuatnya marah kepada ayahnya dan berniat untuk pergi meninggalkan rumah. எப்படிப்பா உன்னால அப்படி இருக்க முடியுது? ரத்தத்தை பார்த்து பார்த்து மறுத்து போச்சோ. Sama seperti almarhumah ibunya dulu, Sultan meminta ayahnya untuk berhenti melakukan kekerasan dan memulangkan semua preman ke rumah mereka masing-masing. Namun ayahnya menolak. Ayahnya mengatakan bahwa preman itu sudah seperti keluarga baginya, dan jika mereka harus dipulangkan, maka rumah ini adalah tempat mereka kembali. Asik. Namun Sultan tidak terima dan memutuskan untuk kembali ke Mumbai esok hari. Setupati tidak melarang Sultan untuk pergi, namun ia berpesan satu hal kepada Sultan, agar ia selalu berdiri di samping preman itu jika suatu saat nanti mereka berada dalam masalah. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா நீ கூட வந்து நில்லு, அது போதும். Keesokan harinya, dengan raut wajah penuh kesedihan, Mansur membangunkan Sultan. Setupati kini telah tiada. Perdebatan semalam menjadi pembicaraan terakhir antara ayah dan anak ini. Sultan tentu merasa sangat sedih. Begitupun dengan para anak buah Setupati. Mereka semua terisak dalam tangis melepas kepergian bos mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengacara keluarga, diketahui bahwa para pengantar pizza yang menyerang mereka pada malam itu adalah anggota polisi yang sedang menyamar. போலீஸ்காரங்க தான். ஆமா தம்பி, புதுசா வந்திருக்கிற கமிஷனர் மாணிக்கம். Mereka bergerak atas perintah kepala polisi yang baru yang tidak menginginkan ada penjahat yang berkuasa di wilayahnya. Setupati yang merupakan kepala preman menjadi target utama dalam operasi ini. Namun bukan hanya itu, para anak buah Setupati pun kini termasuk dalam daftar target operasi. Talayan Michael Manzo. Mendengar hal ini, Sultan pun langsung mendatangi kantor polisi. Ia meminta kepala polisi baru itu untuk memberinya kesempatan untuk mengubah para preman itu menjadi orang baik. Namun kepala polisi itu menolak dan mengatakan bahwa Sultan tidak ada hubungannya dengan semua ini dan menyuruhnya untuk kembali ke kota saja. Bukan Sultan namanya jika gampang menyerah. Setelah melalui perdebatan yang alot dan penuh retorika, akhirnya polisi itu memberikan Sultan kesempatan. Dengan syarat, dalam 6 bulan ke depan tidak boleh ada kasus sekecil apapun yang dilakukan oleh para preman kelompok Setupati. Sementara itu, Mansur yang merupakan tangan kanan Setupati menerima telepon dari petani yang mendatangi mereka beberapa waktu lalu. Mereka mengadukan bahwa Jayaselan kini semakin mengganas. Ia tidak segan-segan untuk menghabisi para petani dan membumi hanguskan lahan pertanian mereka. Mendengar hal ini, Mansur berinisiatif untuk mengirimkan 20 orang preman ke desa. Namun hal ini ditentang oleh Kasi yang memiliki niat untuk mengkudeta posisi Mansur. Lalu mereka bersepakat untuk memutuskan hal ini melalui sebuah pertarungan. Tidak berselang lama, akhirnya Sultan datang.
dan serta-merta memarahi mereka yang masih menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi melihat para preman itu melakukan kekerasan. Jika hal itu masih terjadi, maka dia akan memutuskan hubungan dengan para preman itu dan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Di dalam lubuk hatinya, Sultan sangat menyayangi para preman itu. Ia bahkan rela menguburkan mimpinya untuk berangkat ke Jepang demi mengubah dan menyelamatkan hidup para preman itu. Namun Mansur dan para preman tetap bersikukuh pergi ke desa untuk membunuh Jaya Selan tentunya. Mereka berencana untuk membunuh Jaya Selan secara diam-diam. Namun, ketika mereka baru saja akan berangkat, mereka tertangkap basah oleh Sultan. Bagaikan seekor belut yang begitu licin, seorang preman yang bernama Otalari beralasan bahwa mereka akan pergi ke desa untuk melihat calon istrinya. Sultan tentu tidak percaya begitu saja. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia meminta semua preman untuk ikut ke desa. Tujuannya adalah untuk menghindari para preman dari kekerasan dan menyelamatkan mereka dari operasi polisi. Sesampainya di desa, skenario tentang perjodohan yang telah disetting pun mulai dijalankan. Anak gadis kepala desa, Rukmani, dijadikan sebagai calon mempelai wanita yang akan menjadi istri si Keriting Lori. Bukan hanya Otalari, Sultan pun langsung terpana melihat kecantikan Rukmani yang di atas rata-rata gadis desa. Wajahnya ayu, teduh, dan bersinar bagaikan bulan purnama. Namun betapa terkejutnya Sultan ketika mendengar jawaban dari Otalari yang menolak perjodohan itu. Dengan serta-merta, ia langsung menarik Otalari keluar rumah dan memastikan bahwa Otalari benar-benar tidak ingin menikahi gadis itu. Setelah mereka kembali masuk ke rumah, betapa terkejutnya orang-orang yang hadir pada saat itu. Dengan serta-merta Sultan mengungkapkan perasaannya kepada Rukmani dan berniat untuk menikahinya. Tapi Rukmani menolak lamarannya mentah-mentah. Thank you. Mansur pun mengajak Sultan kembali ke kota, namun Sultan menolaknya. Ia berkata tidak akan kembali sebelum Rukmani menerima cintanya. Hari-hari berlalu, beribu cara telah Sultan lakukan untuk mendapatkan hati Rukmani, namun beribu penolakan pula yang ia dapatkan. Rukmani memiliki alasan tersendiri mengapa ia menolak cinta Sultan. Di sisi lain, para penduduk satu persatu mulai meninggalkan desa. Mereka tidak tahan dengan situasi yang dialami oleh desa saat ini. Terlebih lagi, kelompok Setupati yang tidak kunjung membunuh Jaya Selan. Keesokan harinya, Rukmani menemui Sultan dan ia menceritakan kondisi yang terjadi di desanya. Desanya yang dulu indah kini menjadi tanah yang tandus dan gersang. Penyebabnya dikarenakan sejak 4 tahun terakhir petani dilarang dan dihalang-halangi untuk menggarap tanah mereka. Rukmani mengatakan bahwa ia telah bersumpah akan menikahi siapapun pria yang bisa membuat desanya kembali menjadi subur. Ia kemudian meminta Sultan untuk berhenti mengejarnya karena ia tidak akan menikahi pria yang tidak bisa mengabulkan keinginannya. Sultan pun bingung dan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Rukmani. Di saat itu seorang pegawai pemerintah yang baik hati datang dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanah mereka dalam jangka 6 bulan akan dijadikan lokasi penambangan. Jika para petani ingin mempertahankan lahan mereka, maka mereka harus membuktikan bahwa tanah mereka masih subur dan produktif. Sultan pun bertambah bingung ketika sekelompok ibu-ibu berteriak dan menyalahkannya karena dianggap menghalangi pembunuhan Jaya Selan.
Pada suatu hari, Mansur mendapatkan kesempatan untuk membunuh Jayaselan. Namun sangat disayangkan, rencana itu kembali digagalkan oleh Sultan. Sultan tidak berniat menyelamatkan Jayaselan, namun ia tidak ingin anggotanya kembali terlibat dalam kekerasan. Sepulangnya dari pasar, ia menjadi sangat marah. Ia lalu meminta semua orang untuk berkemas dan pergi meninggalkan desa. Mansur mencoba menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk menghargai permintaan ayah Sultan sebelum meninggal dunia. Namun Sultan tidak menggubris perkataan Mansur. Pada saat itu pula, datang sekelompok penduduk desa yang berlarian masuk sambil meminta pertolongan kepada kelompok Setupati. Mereka menyampaikan bahwa Jayaselan kembali berbuat ulah. Ia memukul orang-orang secara membabi buta tanpa mempedulikan orang tua maupun anak-anak. Jayaselan ingin mencari tahu siapa dalang dibalik percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Oleh karena itu, penduduk meminta agar kelompok Setupati segera menghentikan Jayaselan. Mansur meminta izin kepada Sultan untuk menghadapi Jayaselan. Ia berkata, "Ini adalah yang terakhir kalinya, Sultan. Setelah itu mereka akan mengikuti setiap keinginan Sultan." Sultan menjadi dilema, mengingat ia telah berjanji kepada kepala polisi bahwa kelompok Setupati tidak akan melakukan kekerasan selama 6 bulan ke depan. Namun Sultan tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Sebagai gantinya, dia sendiri yang akan menemui Jayaselan dan akan membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan. Menurutnya, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Sebelum pergi, ia mengunci Mansur dan yang lain di dalam sebuah ruangan. Namun, mereka terus meminta ikut karena mengkhawatirkan Sultan. Didukung dengan efek slow motion yang epik, Sultan datang bagaikan seorang malaikat penyelamat di tengah keadaan penduduk yang sedang putus asa. Hati kecil Sultan berkecamuk. Di satu sisi, ia tidak menyukai kekerasan. Di sisi yang lain, ia tidak tega melihat penduduk yang terus disiksa oleh Jayaselan. Tidak selang beberapa lama, kelompok Setupati telah tiba di lokasi dan bersiap untuk menyerang kelompok Jayaselan. Namun, lagi-lagi hal ini dicegah oleh Sultan. Saat ini Sultan bagaikan orang yang berbeda. Bagaimana tidak? Orang yang selama ini menghindari kekerasan tiba-tiba mengamuk dan membabat habis semua kelompok Jayaselan seorang diri. Ia memukul, menendang, dan menghempas anak buah Jayaselan dengan gaya klasik slow motion film India. Setelah menyikat habis seluruh anak buah Jayaselan, Sultan disambut bak seorang pahlawan oleh penduduk dan kelompok Setupati. Kini orang yang dulunya dianggap sebagai penghalang berubah 180 derajat menjadi dewa penolong bagi semua orang. Ketika mereka sedang merayakan kemenangan atas kelompok Jayaselan, ia mendapat telepon dari pengacaranya yang berada di Madras. Ia mengatakan bahwa saat ini polisi sedang melakukan operasi besar-besaran untuk menumpas premanisme di Madras. Oleh karena itu, pengacaranya menyarankan agar Sultan dan kelompok Setupati tetap tinggal di desa. Setelah anggotanya bersiap-siap untuk kembali ke kota, Sultan tiba-tiba memutuskan untuk membantu masyarakat menggarap tanah mereka yang gersang agar kembali subur. Ia menginginkan hasil pertanian itu disajikan di hari pernikahannya. Ini adalah ucapan Rukmani ketika ia mengatakan bahwa ia hanya akan menikahi lelaki yang bisa membuat desanya hijau kembali.
விவசாயம் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். Para preman itu awalnya menolak permintaan sultan. Mereka menganggap bahwa alasan sultan untuk tetap tinggal di desa sangat tidak masuk akal. Namun sultan menantang bagi siapa saja yang menolak agar bertarung dengannya. Tapi para preman itu tidak mungkin bisa bertarung dengan sultan. tapi அவங்க எப்படி Dan dengan berat hati mengikuti keinginan sultan. Hari-hari pun berlalu. Para preman itu pun melakukan aktivitas rutin mereka bekerja di sawah. Mungkin mudah bagi mereka untuk mematahkan kaki lawan ketika berduel. Namun berbeda cerita jika mereka harus mengolah lahan yang tandus. Mereka berkali-kali membujuk sultan untuk kembali ke kota. Namun berkali-kali pula mereka mendapatkan kemarahan sultan. பெல்ட் எங்க? கழனியில பண்ணிங் மருந்து வச்சு வந்துருப்பா. Dalam scene yang berbeda, Jaya Selan dikunjungi oleh bos perusahaan yang menyewanya untuk mengganggu dan menghalang-halangi kegiatan pertanian masyarakat. Sebut saja nama bos ini Seman. Jaya Selan menjelaskan kepada Seman bahwa kelompok sultan adalah kelompok yang kuat. Keesokan harinya, Seman mendatangi sultan. Ia menawarkan sultan untuk bekerja sama dan menjanjikan imbalan yang besar jika sultan mau bergabung. Namun sultan menolak tawaran itu mentah-mentah dan menyuruh kelompok tersebut untuk pergi. Tidak terima dengan hal ini, Seman pun menyewa sekelompok preman untuk membunuh sultan. Karena tidak ingin anak buahnya terlibat dalam kekerasan, sultan menghadapi para preman tersebut dengan mode diam, sehingga anak buahnya bisa tetap terlelap. Pada siang harinya, sultan melihat Michael sedang memukuli pemuda dari desa tersebut. Sultan sangat marah, akan tetapi Michael hanya diam. Bahkan ketika sultan mengusirnya pun ia juga tetap diam. Tidak berselang lama, seorang ibu dan anak gadisnya datang dan mengatakan bahwa Michael tidak bersalah. Mereka mengatakan bahwa Michael memukuli pemuda tersebut karena ingin menyelamatkan kehormatan gadis itu. Sultan akhirnya meminta maaf. Namun Michael diprovokasi oleh salah satu preman yang tidak menyukai sultan. Dan akhirnya Michael pun mulai membenci sultan. சுல்தான் பாருங்க எப்படி முடிச்சிருக்குன்னு Pagi harinya, terlihat orang-orang berkumpul di area sawah yang digarap oleh kelompok Setupati. Benih-benih mulai tumbuh dan sawah pun mulai menghijau. Mereka melihat ada masa depan yang cerah untuk desa mereka. Namun ternyata bukan hanya benih padi. Benih cinta di hati Rukmani pun mulai tumbuh untuk Sultan. Ia merasa kagum dengan kerja keras Sultan yang mampu menghijaukan kembali area pertanian yang tadinya tandus. Ia akhirnya menyampaikan bahwasanya ia siap menjadi istri Sultan dengan persyaratan mereka nantinya akan tetap tinggal di desa. Tanpa berpikir dua kali, Sultan pun menyetujui persyaratan dari Rukmani. Hari pernikahan pun ditentukan dan dirayakan oleh semua penduduk di desa. Sultan mengajak Mansur untuk pergi ke kota. Ia menjual rumah dan menghabiskan tabungannya untuk membeli tanah di desa. Kemudian tanah itu akan dibagikan ke masing-masing preman kelompok Setupati. Ia melakukan itu agar para preman tidak perlu terlibat dalam kekerasan lagi. Mulai sekarang, mereka akan menjadi orang yang benar, ucap Sultan. Namun permasalahan tidak selesai sampai di situ saja. Seman menemui Menteri Pertambangan. Ia komplain karena proyeknya dibatalkan. Menteri Pertambangan menyampaikan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain karena tanah itu telah subur kembali. Ia menyampaikan, jika Seman masih berniat melanjutkan penambangan, maka ia harus membuat lahan pertanian itu gersang kembali. Di tengah perjalanan pulang, Sultan diserang oleh sekelompok preman. Namun beruntung, Mansur mampu menahan serangan tersebut dengan mengorbankan dirinya. Tubuh Mansur terkena tusukan berkali-kali.
Mansur is dead. Kemarahan dari para preman kembali tersulut ketika mengetahui bahwa dalang dari terbunuhnya Mansur adalah Seman, bos dari perusahaan penambangan. Mereka telah bersiap-siap untuk menyerang, tapi kembali dihadang oleh Sultan. Tidak tinggal diam, Kasih kembali memprovokasi para preman. Bahkan Michael yang terkenal loyal pun terbawa suasana. Ia menantang Sultan untuk bertarung. Ia berkata, siapa yang menjadi pemenang, maka keputusannya lah yang akan diikuti. Sultan sangat sedih dengan hal ini. Bagaimana bisa ia bertarung dengan orang yang telah merawatnya? Oleh karena itu, ia membiarkan dirinya dipukul dan dihajar oleh Michael. Ketika para preman berpikir bahwa Michael akan menang dan telah bersiap-siap akan berangkat, Sultan pun meladeni pertarungan Michael dengan harapan mereka akan mendengarkannya jika ia memenangkan pertarungan tersebut. Hanya dengan beberapa gerakan, Michael pun berhasil dikalahkan. Namun kemenangannya tetap tidak berarti karena para preman itu semakin membenci dirinya. Setelah acara pemakaman Mansur, para preman itu pun memutuskan untuk pergi dari desa. Sultan sangat sedih. Ia tidak membayangkan orang-orang yang selama ini sudah dianggap sebagai keluarga akan pergi meninggalkannya. Rukmini mencoba menghibur Sultan, namun hati Sultan sudah terlanjur sedih. Ia tidak menyangka impian yang ia bangun untuk masa depan preman itu seketika lenyap. Mengetahui para preman telah pergi dari desa, Seman dan Jayaselan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam dan menghancurkan seluruh desa. My time has come. Mengetahui hal ini, para penduduk desa menyuruh Sultan untuk pergi karena mereka tidak ingin Sultan berkorban demi mereka, dan mereka pun telah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Bahkan ayah Rukmini pun telah mengizinkan anaknya untuk pergi bersama Sultan. Namun Sultan teringat akan janji ayahnya dan dia menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan penduduk desa. Ia berkata, ayahnya memang telah mati, namun janjinya akan tetap hidup dan Sultan adalah orang yang akan menepati janji tersebut. Wis mantap. Pada siang harinya, orang tua, anak-anak, dan perempuan mereka ungsikan ke tempat yang aman. Tidak ketinggalan, Rukmini pun ikut dalam pengungsian ini. Sementara itu, para laki-laki bersiap-siap menyambut kedatangan Seman. Mereka memasang jebakan dan mengatur strategi agar bisa memenangkan pertarungan. Di bawah kepemimpinan Sultan, para penduduk bekerja sama untuk mengusir komplotan Seman. Tidak mudah, bahkan Sultan harus rela terkena tebasan senjata tajam berkali-kali. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk membela desa ini. Berkat kegigihan dan perjuangan mereka, kelompok Seman akhirnya berhasil dikalahkan. Belum sempat mereka merayakan kemenangan, tiba-tiba pasukan Jayaselan datang dengan jumlah yang lebih besar. Bukan hanya itu, mereka juga menjadikan Rukmini sebagai sandera. Apa mau dikata, walaupun dalam kondisi yang kelelahan, Sultan tidak ada pilihan lain selain bertarung melawan komplotan Jayaselan. Dalam situasi genting ini, tiba-tiba sebatang tombak meluncur dari arah belakang Sultan. Ya, itu adalah kelompok Setupati yang kembali ke desa. Ini artinya kelompok Sultan mendapatkan tambahan kekuatan. Mereka meminta maaf kepada Sultan karena telah mengabaikan perintah Sultan. Mereka telah mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan Sultan adalah demi kebaikan diri mereka. Hal ini diketahui setelah mereka bertemu dengan pengacara keluarga yang berada di kota. Mereka sangat menyesal telah meninggalkan Sultan. Dan kini mereka telah berdiri di samping Sultan
dan siap membabat habis kelompok Jayasela. Musim panen pun tiba. Semua preman tampak bahagia dengan kehidupan dan status mereka sebagai petani. Film pun berakhir.